turun ke jalan untuk menolak dengan keras kedatangan TKA yang menuju Sultra yaitu pada tanggal 23. Hari ini kami mendesak DPRD Kabupaten Kolaka untuk mengeluarkan rekomendasi untuk penolakan tentang masuknya TKA yang hari ini besok untuk menuju masuk Sultra. Saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah. Mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol Prokes. Dan mereka bagusnya tibanya adalah selalu dini hari. Di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Agama sedang retak dicabik-cabik. Kristen diadu dengan Islam, Islam ditakut-takut dengan Kristen, sesama Islam dipecah. Seperti kata Bapak Prabowo, apakah Republik Indonesia ini masih ada tahun 2030? Saya mungkin mengatakan Pak Prabowo, kalau saya hitungnya tahun 2025. Cina sedang membangun kekuatan bersenjatanya, geostrategi, geoekonomi, geopolitik. Indonesia akan tempat kaca konflik Pasifik. Kita terancam akan keretakan terjadi dalam ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bangsa. Padahal ancaman ada di depan mata. Kita tidak menunggu diberlakukannya undang-undang pertahanan negara yang menyatakan purnawirawan adalah komponen cadangan pertahanan negara. Begitu dengan Garuda, kita semua pakai dinas, bawa senjata. Baik. Di Morowali juga Pak banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak. Negara akan hancur dari Cina Pak. Ya. Yang pertama kali betul Bapak kali itu. Baik. Tolong perhatikan. Anak negeri cucu Ya. kita hancur. Dalam kapasitas sebagai ketua Regu Ansor, saya memimpin pasukan Ansor bekerja sama dengan Batalion 328 Kujang 2 dari Bandung. Jadi fakta ada senjata cung untuk angkatan kelima itu bukanlah isapan jempol. Saya berani angkat sumpah. Sampai detik ini saya masih bisa tunjukkan di mana galian-galian senjata yang disimpan itu. Tetapi di kemudian kemarin ketika Jenderal Gatot Nurmantio mau lengser, beliau mencegah masuknya sekian ribu pucuk senjata dari satu negara tertentu yang diimpor oleh institusi tertentu yang bukan haknya. Tapi kenapa berita itu lenyap begitu saja? Dan jangan pernah takut Pak, menyuarakan kebenaran itu tidak pernah takut. Saya pecatan kapten Pak, agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini. Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Kami sebagai mantan prajurit siap mengawal itu semuanya. Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu menyampaikan tentang data apa? Ternyata pusat persenjataan komunis itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kok arahnya pergerakan orang-orang Cina daratan ini ke arah Sulawesi? Karena memang dekat dengan tempat persenjataan yang sudah disiapkan di Filipina. Sebelumnya, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara selama pandemi Corona masih berlangsung. DPRD Sulawesi Tenggara juga menginginkan penjelasan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang jumlah kebutuhan tenaga kerja asing dan kualifikasi mereka. Kawan, ada 3.000 warga negara asing masuk Indonesia positif COVID-19. Gelora.com. Satgas COVID-19 menemukan sebanyak 3.000 orang warga negara asing yang masuk ke Indonesia sejak pandemi melanda bulan Maret positif COVID-19. Ketua Satuan Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pihaknya akan memperkuat protokol kesehatan di Indonesia. Jadi ada puluhan ribu yang datang dari berbagai negara sejak Maret. Ternyata terjaring hampir 3.000. Tepatnya saya tak hafal, mungkin 2.700-an. Sampai 2.800-an, hampir 3.000.
orang terjaring positif COVID-19, kata Doni Monardo dalam video virtual. Doni melanjutkan peningkatan kasus COVID-19 terjadi sejak liburan yang lalu. Namun juga diperhatikan angka kesembuhan dibandingkan dengan yang positif per hari itu jauh lebih banyak. Hal itu menyebabkan kasus aktif mengalami peningkatan. Jadi ini tantangan yang cukup besar bagi kita. Bapak Presiden dalam beberapa rapat terakhir di Istana telah memberikan perintah kepada KPC, PN, dan sebuah jajaran Satgas untuk memastikan kesiapan rumah sakit di seluruh provinsi, jelasnya. Dan jangan pernah takut, Pak. Menyuarakan kebenaran itu tidak pernah takut. Saya pecatan kapten, Pak, agar komunis itu tidak berkembang biak di negara ini. Sekarang mereka sudah merasa yang paling benar. Saya merasakan kebangkitan komunis. Komunis itu tidak boleh berkembang di negara ini. Ya. Kami sebagai mantan prajurit siap mengawal itu semuanya. Dalam kapasitas sebagai ketua Regu Ansor, saya memimpin pasukan Ansor bekerja sama dengan Batalion 328 Kujang 2 dari Bandung. Jadi fakta ada senjata cung untuk angkatan kelima itu bukanlah isapan jempol. Saya berani angkat sumpah. Sampai detik ini saya masih bisa tunjukkan di mana galian-galian senjata yang disimpan itu. Baik. Di Morowali juga Pak, banyak Cina-Cina datang Pak. Ya. Saya menambahkan itu pasti senjata dari Cina. Ini ancaman. Baik. Ingat Pak, negara akan hancur dari Cina Pak. Ya. Saya pertama kali betul Bapak kali itu. Baik. Tolong perhatikan, anak negeri cucu-cucu kita hancur. Tetapi di kemudian kemarin ketika Jenderal Gatot Nurmantio mau lengser, beliau mencegah masuknya sekian ribu pucuk senjata dari satu negara tertentu yang diimpor oleh institusi tertentu yang bukan haknya. Tapi kenapa berita itu lenyap begitu saja? Astaga, 6 laskar FPI tak cuma ditembak, kemaluan mereka juga disiksa dan ada luka bakar. Kelora.com. Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan atau Tiga Laskar FPI, Abdullah Yahamahua, membeberkan fakta mengejutkan terkait kondisi 6 anggota Laskar Front Pembela Islam yang tewas ditembak mati oleh polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada 7 Desember 2020 lalu. Dalam tayangan di kanal YouTube Ustadz Demokrasi pada 13 April 2021, Yahamahua mengungkapkan bagaimana luka yang dialami 6 orang tersebut saat jenazah mereka dimandikan. Luka-luka tersebut menurut Yahamahua tidak mungkin dilakukan polisi di dalam mobil. Saksi mengatakan, ketika jenazah dimandikan rata-rata ada 2 peluru sebelah kiri jantung, kemaluan dianiaya siksa, sebagian belakang luka bekas dan bagian depan luka bakar. Kalau Komnas HAM mengatakan di dalam mobil, bagaimana menganiaya di dalam mobil? Katanya. Abdullah menyebut polisi sendiri tanpa sadar telah mengakui bahwa anggotanya memang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut terlihat di dalam berkas tuntutan pihak kepolisian. Dalam tuntutan kepolisian menyatakan pasal 338 atau pembunuhan dan 351 penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Berarti secara tanpa sadar polisi mengakui ada pelanggaran HAM berat karena ada penganiayaan. Menurut Abdullah, kasus penembakan mati 6 anggota Laskar FPI tersebut bersifat politis, alih-alih kriminal murni. Ia mengaitkan hak kasus tersebut dengan kepulangan Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi. Menurut pengakuannya saat bertemu dengan Habib Rizik Syihab di Mekah, Arab Saudi tahun 2019, saat itu pemerintah Indonesia tengah melarang Habib Rizik Syihab keluar dari Arab. Kenapa tiba-tiba di tahun 2020 pemerintah begitu welcome terhadap Habib Rizik? Bukti bahwa kasus tersebut politis, kata Abdullah, dapat dilihat dari rangkaian kegiatan FPI dan Habib Rizik semenjak pulang dari Arab. Nikahan itu aparat pemerintah tahu, Intel tahu, kenapa tidak diinvestigasi? Ini kan semacam dijebak, lalu terjadi kasus pelanggaran prokes, bayar cash 50 juta rupiah. Ini soal politik karena 2017 dalam teori politik apapun Ahok harus menang dan jadi gubernur. Katanya, sebelum menyampaikan itu semua, Abdullah terlebih dahulu mengejam tindakan penembakan mati 6 anggota Laskar FPI tersebut. Kucing meninggal saja saya sedih, ada yang menganiaya saya marah. Ini 6 orang anak muda yang mempunyai potensi menjadi calon pemimpin masa depan, katanya. Abdullah juga mengaku bahwa semua yang ia bilang berdasarkan investigasinya sebagai wartawan. Saya datang sebagai wartawan investigasi, saya datangi keluarga 6 orang itu. 3 orang